kita sudah mulai kenalan tadi di GM-nya ya. GM-nya turun ya, seorang ekspatriat ya dari Inggris. Dia nanya, gimana di sini? Saya percaya, sambil doa, Tuhan jangan hatinya satu hari dia masuk sini terus kita dibawa pindah sana gitu kan ya. Dia lihat pertumbuhan jiwa-jiwa. Nah saudara-saudara, kita rindu mengalami surga. Kita rindu surga itu nyata setiap saat. Dan saya percaya beberapa di antara kita sudah mulai menikmati surga. Lagi nyapu, oh sukacitaku, bam 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 ya. Bukan hanya guru sekolah minggunya saja, tapi semua ada sukacita surga. Surga nyata di hati ya, surga nyata di hidup kita. Kita lagi nyuci ya, bahkan waktu ya, saya senang tadi dengar kesaksian di depan, dapat berkat kesaksian. Gara-gara mengalami surga, bawaannya sukacita. Betul ya Mbak Dani? Iya, Pak. Gara-gara sukacita ketemu tamu-tamu dari majikan, ketemu tamu-tamu senyum ramah. Dan tamu-tamu dari majikan bilang, wah luar biasa orang itu, senyum ramah, tempat ini damai sejahtera. Apa yang terjadi? Upgrade gaji, kenaikan gaji, berkat pasti akan nyusul, amin. Karena kita merasakan Nah, saya ingin kita lihat satu film dulu ya. Ini satu iklan tapi isinya menarik sekali, sangat memberkati saya. Seorang bapak, seorang ayah, seorang suami menantikan kehadiran anak dan istrinya. Dia menyiapkan yang terbaik, dia belikan segala sesuatunya. Pagi-pagi benar, dia menuju bandara. Yes, 2 coffees please, cream and sugar. Dan ada satu kesukaan dari istrinya yang dia paling tahu, yaitu sebuah sake kopi. Oh, look at you. Ya, pikirnya yang benar aja ya. Itu sama istri berkata gitu. What is all this? You'll see. Welcome home. Ya, ini iklan kopi. Ya, tapi kalimat terakhirnya itu apa tadi? Welcome home. Gitu ya. Kata welcome home ini sangat terkenal, khususnya ketika tentara Amerika pulang dari medan perang. Ya, ketika pulang dari medan perang, biasanya keluarga itu sudah menunggu di bandara atau pangkalan udara angkatan bersenjatanya Amerika. Mereka sudah nunggu, ada yang bawa poster, ada yang bawa bendera, yaitu welcome home ya. Tulis welcome home. Artinya apa? Selamat datang kembali di rumah. Katakan welcome home. Welcome home. Sambil kibar-kibar welcome home. Selamat datang kembali di rumah. Artinya apa? Mereka merindukan orang yang mereka nantikan untuk boleh kembali dan bersama-sama. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, dari film yang kita lihat tadi juga, setelah beberapa waktu, saya rasa tidak terlalu lama perpisahan antara bapak dengan istri dengan anaknya, tidak terlalu lama, tetapi karena ayahnya atau suami ini merindukan kehadiran mereka, maka dia persiapkan segala sesuatunya. Dia pergi ke toko, dia beli jaket, mantel bulu untuk anaknya karena itu sedang musim dingin. Dan pagi-pagi benar dia sudah bangun, berangkat ke bandara dan menantikan kehadiran istri dan anak. Dan mungkin sebuah hal sederhana yang harganya tidak seberapa, dia berikan sebuah secangkir kopi untuk istrinya karena itu yang paling disuka istri. Ayah suami ini tahu akan apa yang disukai oleh istri dan anak. Di Alkitab, di dalam Lukas 15 ayat yang ke-11 sampai 20, kalau kita baca, kita tahu ceritanya tentang anak yang terhilang. Kalau tadi ini film bukan orang yang terhilang, tapi orang yang dirindukan.
Tapi di sisi lain, welcome home juga untuk orang-orang yang terhilang. Terhilang tidak harus di luar. Kadang ada yang terhilang di dalam. Tubuhnya ada di tempat tetapi merasa terhilang. Apa yang harus kita lakukan? Atau mungkin diri kita sendiri yang hari ini sedang terhilang. Dan Tuhan Bapa kita berkata hari ini, welcome home. My son, my daughter, anakku laki-laki, anakku perempuan, welcome home. Amin. Bilang dong, thank you Jesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Bapak kita sambut kita. Coba kita lihat di dalam Lukas 15 ayat 11. Ayat ini sering disampaikan untuk membahas tentang pengampunan. Benar, ini tentang pengampunan. Tetapi saya menemukan satu hal yang mendalam, bahwa ada satu sambutan yang luar biasa, welcome home, ya, yang disampaikan seorang bapa kepada anaknya dia nanti-nantikan. Ayat 11 sampai 20. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya. Itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memoroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu. Dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya, yuk mari baca sama-sama. Ayahnya telah lalu tergeraklah. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu katakan welcome home. Welcome home. Selamat datang kembali di rumah. Amin. Nah, apakah rumah itu? Apakah rumah itu? Rumah di dalam bahasa Inggris itu ternyata disebutkan dalam 2 kata. Yang pertama, rumah itu disebut house. Katakan sama-sama. House. Ya, bukan house ya. House ya. Bukan house. House itu ngorong gitu ya. House itu ya haus gitu ya. Butuh air minum ya. House ya. Udah bisa keluar? Nah, yang pertama adalah house. House itu apa? Kliknya bukan di itunya, tapi di klik di sebelah. Coba, kemudian diklik, oke. House itu adalah bangunan fisiknya. Ya, boleh dicatat, house itu bangunan fisik. Tembok, gedungnya itu ya dari batu bata, itu house. Nah, dalam kata yang lain, rumah itu disebut home. Home, ya, home itu apa? Rumah juga. Tetapi mempunyai pengertian yang lebih dalam bahwa rumah yang dimaksud adalah isinya, suasananya yang ada dalam rumah. Itulah home. Makanya ada home sweet home, ya. Ada bukan pepatah sih ya. Peribahasa orang Inggris, home sweet home. Home sweet home, bukan rumah manis, ya, rumah manis gitu ya. Ya, home sweet home. Artinya rumah yang dirindukan. Rumah yang kayaknya ngangenin gitu. Dan mungkin hari ini kita lagi pingin kangen sama rumah kita.
pingin makan kupat gitu ya. Ya menjelang lebaran ini ya. Ya tapi ya kita nggak sempat pulang atau nggak bisa pulang. Ya nanti bisa titip Wilson yang minggu depan pulang. Bisa goreng kupat tolong yang banyak Wilson. Oke. Nah saudara-saudara yang kasih Tuhan, dari dua kata ini kita akan fokus kepada kata home. Ya. Kalau bangunan itu lebih kepada ya apa yang dikerjakan secara physically, secara pertukangan gitu ya, dan itu butuh keahlian yang ya tukang bangunan yang bisa bangun. Kalau kita yang bangun bisa sih, tapi umurnya mungkin tidak lama ya. Ada typhoon gitu kan, langsung hancur. Kita mau bicara tentang home. Nah, selanjutnya tentang home ini, di mana rumah itu berada. Kalau tadi kita lihat anak yang terhilang, ketika dia kembali, dia sadar bahwa aduh, aku merindukan rumah itu. Aku merindukan rumah. Dia mencari kembali. Secara akal pikirannya dia ingat rumahnya di mana. Dia bukan orang yang linglung, bukan orang yang pikir. Tetapi hatinya sedikit menolak. Karena apa? Karena malu, karena gengsi. Kalau pulang kira-kira diterima kembali nggak ya? Maka di mana rumah itu? Yang berikutnya, rumah itu berada di dalam sebuah kesatuan yang membawa kenyamanan ketika berinteraksi satu dengan yang lain. Namun ternyata di rumah itu ada nilai-nilai, ada disiplin. Ya, ada disiplin yang mendidik, juga tegas, tetapi penuh dengan nggak tahu waktu saya menyampaikan ini mungkin beberapa di antara kita mulai hatinya Tuhan, kangen rumah, gitu. Ya, itu berarti reaksi yang benar. Tetapi saya ingin mengajak kita juga kangen akan Bapa kita, kangen rindu akan Tuhan kita. Ya, yang membuat kita tidak bisa kembali ke rumah adalah gengsi kita. Yang membuat kita nggak bisa pulang kembali ke rumah kita, yaitu bersekutu dengan Bapa kita, adalah apa? Rasa tertuduh, layak nggak aku? Yang membuat kita tidak bisa kembali ke rumah kita adalah mungkin karena kita sudah kehilangan kesatuan. Ada satu rasa terputus antara kita dengan Bapa. Itu intimidasi iblis. Yang membuat kita kehilangan rasa, aduh, bisa nggak ya aku pulang ke rumah? Karena apa? Karena kita merasa aku kayaknya nggak bisa didisiplin. Aku nggak bisa didisiplin. Saudara-saudara, di mana rumah itu? Di mana rumah itu? Rumah itu adalah ketika di situ, di dalam sebuah kesatuan antara ayah, anak, ibu, ya, tidak ada persaingan tentunya di dalam sebuah rumah. Amin. Dalam sebuah rumah, anak ngomong, bapak kurang ajar ya. Wah, nanti aku akan rusak bajumu, sehingga kalau ke pesta bajunya nggak bagus, punya aku bagus. Itu yang contoh gampang. Atau wah, papa kurang ajar ya. Atau istri sama suami. Ya, ini kalau broken home ya ada, tapi home sweet home tidak ada. Amin. Di dalam rumah yang indah, di dalam rumah yang dikangenin sama kita, pasti yang kita rindukan kesatuan. Amin, saudara-saudara. Nah, selanjutnya saudara-saudara, dikatakan di dalam Amsal 3 ayat yang 11. Amsal 3 ayat yang 11, firman Tuhan berkata sama kita. Amsal 3 ayat yang 11 dikatakan, hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Nah, di dalam rumah yang sehat sebenarnya adalah apa? Ketika ada seorang bapa, tentunya dia akan mendidik anaknya. Justru rumah tidak sehat kalau tidak ada yang mendidik. Betul nggak?
anaknya dibiarin keleleran gitu ya, mau ngosek-ngosek di lantai ya, ngecas gitu dibiarin gitu. Ya, kencing sembarangan dibiarin. Wah, kita nggak akan merasakan home sweet home kalau gitu. Baunya nggak enak, kemudian wah suasananya nggak enak, betul? Tidak home sweet home. Karena itu seorang bapak akan mendidik anak-anaknya, dan kita punya bapak yang mendidik kita lewat kebenaran namanya Tuhan Yesus. Ya. Nah, kapan kita akan merasakan ada dalam sebuah rumah? Yang pertama, tentunya kalau kita baca ayat tadi, ketika anak itu pulang dari jauh, bapaknya melihat, itu anakku yang bungsu, yang lama pergi. Dan bapaknya langsung dibangkitkan, roh belas kasihan untuk menyambut. Bukan hanya nungguin, mari. Tapi bapaknya berlari, dikatakan apa? Berlari, amin. Artinya bapaknya merindukan sekian lama untuk anak itu boleh bersekutu kembali. Hari ini saudara, rasakan. Mungkin kita seorang Kristen, mungkin kita baca Alkitab, mungkin kita berdoa, tapi mungkin tanpa sadar sebenarnya kita sedang kehilangan sesuatu yang dulu pertama kali kita alami. Dan dengar, ambil langkah untuk bangkit. Waktu kau mendekati home itu, maka Bapa akan berlari mengejar. Saudaraku yang kekasih, waktu ada penerimaan terhadap kita, disitulah kita kembali menerima rumah kita. Saya nggak tahu berapa di antara kita yang mempunyai pengalaman yang tidak menyenangkan di dalam rumah, sehingga lebih baik gak usah pulang rumah. Saya gak ngerti ya, tapi saya percaya di dasar hati kita bahwa kita adalah orang yang ingin pulang rumah. Buktinya apa? Tahun ini 10 orang aja udah pulang ke Indonesia gitu kan. Tahun depan gak tahu berapa yang mau nikah, berapa yang mau buka usaha ya. Itu bagus banget, karena home sweet home gitu ya. Tapi biarlah kita hari ini dipulihkan terlebih dahulu, untuk kita bisa mempersiapkan diri. Karena meskipun rumahnya bagus, kalau yang mau pulang ke rumah itu tidak mempersiapkan diri, juga rasanya rumah itu tidak enak. Betul gak? Mau rumahnya orang bilang, wah kamu bersyukur ya, rumahmu tuh, waduh, sungguh saya pingin juga seperti kamu. Tapi di hati kita terkecil, enggak tuh, belum tentu masalahnya ada di rumah itu ya. Tapi yang pertama adalah waktu ada penerimaan. Yang kedua apa? Yang kedua, waktu kita bisa menempatkan diri dengan apa? Nilai-nilai yang ada. Sekarang kita bicara tinggal dalam sebuah rumah ya. Meskipun mungkin kita orang baru atau kita orang asing awalnya, asal kita bisa menempatkan diri dengan nilai-nilai yang benar yang ada di rumah itu, saya percaya dengan cepat kita beradaptasi, dengan cepat kita bisa menyesuaikan, dan kita gak merasa lagi ini satu tempat yang asing. Amin. Karena ada nilai-nilai yang dilakukan bersama, nilai-nilai yang oke, saya mau, saya bersedia, karena saya tahu itu nilai yang benar. Dan yang ketiga, adanya apa? Waktu kita bisa menerima, ini harus seimbang, saudara. Kenapa seringkali tidak nyaman, tidak betah di rumah, bosan di rumah? Karena kita gak bisa menerima yang lain, gak bisa menerima sarannya, gak bisa menerima tegurannya, gak bisa menerima kekurangannya juga. Saudaraku, di dalam rumah itu banyak individu, banyak pribadi. Ya, di sini yang satu rumah cuma berdua, siapa? Angkat tangan. Ada sama opanya gitu ya. Popo apa? Popo ya, Popo. Ya, oke. Yang bertiga
Ya, ada yang sendirian di rumah? Oh, Wilson ya. Wah, perlu ditemani Wilson. Ya. Wilson baru pindahan rumah gitu kan, makanya sedikit kelihatan langsing karena ngangkat-ngangkat gitu ya. Iya, Wilson aja. Yang lain nggak ada? Ya, semua bersama-sama. Tentunya di dalam kebersamaan berarti kan ada perjumpaan, ada singgungan, ya, ada saling ketemu, dan disitulah kita belajar untuk bisa diterima, namun kita juga harus belajar untuk bisa menerima. Dan di tengah-tengahnya adalah nilai-nilai. Amin, saudara-saudara. Kalau kita nggak punya nilai-nilai, sampai kapanpun, ya, dari penciptaan sampai kedatangan Tuhan Yesus tidak akan ada perubahan dan pemulihan. Tetapi dengan nilai-nilai kebenaran yang ada, yang menjembatani antara satu dengan yang lain, adanya kasih satu dengan yang lain, saya percaya kita bisa menerima dan kita bisa diterima. Itulah yang namanya home sweet home. Dan disitulah orang dapat bersyukur karena dia diterima di rumah itu. Amin. Nah, makanya Amsal berkata apa? Besi menajamkan besi dan manusia menajamkan sesamanya. Kayaknya sakit ya waktu ditajamkan, waktu dibentuk sakit ya, sakit. Gak enak ya, iya. Justru disitulah kita punya Bapa. Disitulah kita punya Bapa yang memberikan kekuatan. Sabar, kuatkan dan teguhkan hati. Sabar, jangan menyerah. Amin. Karena disitulah kita mau bertumbuh sama-sama. Saya percaya, buat saya tidak ada yang tidak baik. Kalau kita harus melewati segala sesuatunya, itu mendatangkan kebaikan buat kita. Amin. Bapa kita tidak akan menjerumuskan kita. Bapa kita tahu seberapa jauh kita sanggup bertahan. Bapak kita bukan bapak yang jahat, ya. Yang sudah punya anak pasti mengizinkan anaknya berantem. Malah saya pernah ketemu sama seorang bapak dan ibu, ketika anaknya berantem, ya, bapak ibunya diam tapi ngeliatin gitu. Terus saya bilang, oh tante, kenapa itu berantem? Di stop dong, dipisah dong. Enggak, biar nangis dulu gitu ya. Setelah nangis, saling nangis baru dipanggil. Tadi kenapa? Wah, ini itu, ya kan, saling membela diri. Dia begitu sih. Oh enggak, kamu yang gitu. Berantem. Oke, sudah selesai, udah pada capek kan. Gitu kan. Udah capek. Orang banyak ngomong, sekarang habis berantem apa yang kalian rasain? Sakit. Yang kalian rasain apa? Dapat sesuatu yang merubah enggak? Enggak. Oh gitu. Oke, sekarang apa yang harus dilakukan? Saling maafin. Bisa terima satu sama lain enggak? Ya bisa. Meskipun suatu hari nanti berantem lagi gitu kan. Tetapi saya percaya, ya, selama kita ada di dalam rumah, selama kita ada dalam sebuah nilai, itu akan membuat kita semakin didewasakan. Amin. Kalau hidup biasa-biasa saja, itu justru berbahaya. Kalau kayaknya hidup ini gak ada apa-apa, justru itu berbahaya. Karena kita tidak akan bisa bertumbuh. Makanya ketika saya melihat, oh, saya belajar sesuatu, ayah dan ibu tidak akan meninggalkan. Dia akan tetap mengawasi dan mendampingi. Sampai satu titik, ayah dan ibu akan mengarahkan. Kamu di mana salahnya? Apa yang harus kamu lakukan? Disitulah home itu ada, rumah itu ada. Lalu apa saudaraku? Mengapa perlu tinggal dalam sebuah rumah? Ayo, kenapa? Betul ya. Apalagi ini lagi musimnya, lagi terang-terang, bus gitu ya. Kemarin Wilson ada di sekre, lagi utak-atik komputer, kemudian kita ngobrol, terus dia lihat ke jendela, wah kaget, hujan ya, padahal cerah gini hujan ya. Ya inilah dunia, mungkin tanda-tanda akhir zaman salah satunya itu kan, ya, suhu panas 32 derajat tapi hujan gitu kan. Ya kita di MTR bisa lihat
Ya, 27 sampai berapa hari ini? 32 apa 31 ya. 27 sampai 31 tapi lambangnya hujan gitu kan. Itu aneh, tapi ya itu yang terjadi. Rumah adalah tempat kita berlindung. Saya ingat kisah Raja Daud. Ketika dia jadi seorang pelarian, waktu dia menjadi seorang pelarian, dia belum jadi raja, dia dikejar sama Saul, sama Saul, dikejar dan sampai di satu tempat dia bingung, saya harus lari kemana lagi? Pergi ke sini ada yang memberitahu, pergi ke sana ada yang memberitahu. Dia datang ke satu tempat yang disebut rumah perlindungan. Dia datang ke rumah perlindungan di mana imam-imam penjaga bait Allah berkumpul. Kalau rumah perlindungan itu maksudnya apa sih? Jadi rumah perlindungan itu adalah tempat kalau misalnya musuh pun tahu, lawan pun tahu, oh orang itu ada di situ di rumah perlindungan, mereka ada di depan pintu rumah perlindungan, mereka tetap tidak bisa macam-macam. Karena orang itu ada di dalam rumah perlindungan. Sebab sekalinya musuh menyerang rumah perlindungan itu, yang berperang bukan lagi orang yang dikejar-kejar, tetapi yang melawan adalah penjaga-penjaga rumah perlindungan. Rumah adalah tempat kita berlindung. Makanya jangan berlama-lama ada di luar rumah. Jangan berlama-lama hati kita ada di luar rumah. Di Hong Kong, maksudnya jangan lama-lama di Hong Kong gitu. Udah kangen Salatiga gitu berarti. Bukan hanya masalah tempat, tetapi kondisi hati. Saya tidak dapat melihat dari kondisi seperti ini, oh dari mukanya ini hatinya tidak terasa di rumah gitu ya. Gak bisa, karena kita bisa menyembunyikan itu, tetapi masing-masing kita bisa tahu. Meskipun aku ada dalam sebuah komunitas, meskipun aku bersekutu di rumah Tuhan, apakah kita bisa merasakan kita di dalam rumah? Enggak. Makanya dalam rumah ada perlindungan. Perlindungan dari apa? Firman Tuhan berkata, di dalam naungan sayapnya kita dinaungi, dilindungi dari setiap panah-panah si jahat. Ya saudara-saudara, kalau kita nih orang Indonesia di sini, suatu hari kita ada masalah di Hong Kong, maka rumah perlindungannya di mana? KJRI. Ngerti maksudnya ya? KJRI. Dan saudara-saudara, di dalam kerohanian kita, tentu rumah perlindungan kita dalam hadirat Tuhan. Dan di dalam komunitas di mana kita berada. Di mana 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir. Artinya apa? Kita nggak harus ke satu tempat. Saat itu kita sedang merasa, wah ada begitu banyak serangan, ada begitu banyak tekanan, kita bisa conference, telepon teman kita, tolong doain saya. Oke, tunggu, saya sambung sama yang lain. Oke. Ya, saya pernah coba conference waktu mau ulang tahun gereja ya. Pertama kali itu berapa orang yang conference ya? Waduh, 25. Makanya saya bingung ini yang ngomong siapa gitu ya. Ini yang doanya mulai agak sedikit ngantuk siapa? Agak gak ngerti, tapi wah luar biasa. Bisa conference. Doakan, lindungi satu dengan yang lain di dalam satu rumah, di dalam hadirat Tuhan. Lindungi. Lalu yang kedua apa? Dalam rumah ada arahan dan didikan. Ketika seseorang tinggal di dalam sebuah rumah, maka dia bukan hanya mendapat perlindungan, tapi sejak saat itu dia mendapatkan. Oke, makanya mulai dari sekarang hidupmu harus rajin baca firman. Makanya mulai dari sekarang kalau ada apa-apa cerita aja, kita doain, kita support. Ada didikan dan arahan. Makanya lain kali jangan melakukan hal seperti itu. Itu arahan didikan. Ya. Jangan bosan-bosan di arahan. Saya heran kalau ada orang yang sedikit-sedikit males dibilangin dulu. Cerewet banget sih pemimpin itu. Cerewet banget sih dia. Cerewet banget sih teman saya. Cerewet banget sih ketua kul saya. Saya justru heran. Kenapa? Justru
waktu kita diarahkan, kita diomongi, tanda kutip berkali-kali, sebenarnya justru mereka mengasihi kita. Benar nggak? Apa mau milih didiemin terus? Sana mau masuk sumur masuk aja. Itu justru mematikan kita, betul nggak? Coba bilang kanan kirinya, ketika engkau dinasihati, ketika engkau diarahkan, ketika engkau ditegur, ketika engkau dimarahi, ketika engkau didisiplin, sebenarnya engkau disayangi. Amin. Welcome home. Amin. Justru disitulah kita mendapatkan kasih sayang. Selanjutnya dalam rumah ada, ini slide-nya keren, udah maju dulu. Dalam rumah ada pertumbuhan sehat. Maksudnya apa? Kita nggak usah ngomongin broken home, keluarga broken home. Kita bicara tentang home sweet home. Ya, dalam rumah ada pertumbuhan sehat. Saya percaya setiap orang di rumah rindu semua bertumbuh. Iya nggak? Semua orang bertumbuh. Wah, yang kayaknya masih kemampuannya masih terbatas dilatih supaya bertumbuh. Yang kayaknya doanya masih sungkan-sungkanan, masih aduh maju mundur, on off. Kita pingin dia kok off sih, pinginnya on gitu. Kalau perlu saklar off-nya dimatiin aja supaya nggak bisa off gitu ya. On terus. Ya. Nyalanya terang terus. Oh, ini nanti tolong diedit ya. Saya nggak bilang ya. Kita boleh nyala terus di dalam Tuhan. Dengan apa? Karena ada di dalam rumah. Bertumbuh sehat. Bisa nggak kita bertumbuh di luar rumah? Bisa. Tapi survei membuktikan pertumbuhan di luar rumah, apalagi ketika kita nyasar dengan ke jalan yang salah, banyak yang berantakan. Ujung-ujungnya apa? Pemulihan terjadi di dalam rumah. Lalu yang berikutnya, di dalam rumah ada berkat. Amin. Di dalam rumah Ada berkat. Berkat paling kerasa apa sih? Waktu pulang rumah, kasih, sukacita. Berkat waktu kita ada di dalam rumah, aduh lapar pulang, ya ada makanan ambil aja. Ini artinya apa? Kalau kita ada dalam sebuah rumah, kita bisa menikmati makanan di dalam roh kita. Kita bisa menikmati makanan roh kita. Menikmati sampai bertumbuh besar. Ada yang menjulang ke atas, ada yang melebar ke kanan, ke kiri, dan ke depan. Saya tahan perut saya dulu ya. Secara rohani kita bertumbuh ketika kita ada dalam rumah. Saudara-saudara, kita mau mulai praktekkan hari-hari ke depan. Berbicara rumah perlindungan, mungkin ada beberapa yang di wartanya sudah dibagikan form permohonan doa. Ya, tetapi sebagai informasi saja, mungkin dalam seminggu ini tidak ada yang, maksudnya ya kalau doa pusing gitu mungkin nggak usah ya. Maksudnya ini pergumulan yang wah ayahku lagi sakit parah gitu, keluargaku. Nah bisa tuliskan di sini gitu, ya bisa ditulis ya secara spesifik ya. Tanggal, nama, telepon, pokok doanya apa. Supaya apa? Kita bisa doakan sama-sama di menara doa. Kita ada menara doa Selasa sampai Jumat jam 10 di sekretariat ya. Di lantai 3 nomor 7 Paksarut. Itu kan di Paksarut ya. Kalau nggak mau ya harus dipaksa gitu ya. Paksarut. Ya gampang sekali ingatnya ya. Ya, jalan mana? Ya yang harus dipaksa, kadang terpaksa gitu ya. Ke Paksarut. Nah, saudara-saudara kita doakan. Tetapi saya mau kasih tahu juga, bukan berarti dengan form doa ini gampang aja lah, biar pendoa-pendoa yang berdoa itu pasti nggak dijawab doanya. Bukan apa-apa, karena saya percaya begini, kesatuan hati di dalam doa
baik orang yang didoakan maupun yang mendoakan itu perlu. Katakan amin. Disitulah berkat mujizat kita ini mendukung, amin, melindungi juga di dalam doa. Ya, nah, karena itu bisa yang mau minta doakan secara khusus nanti bisa isi dan dikembalikan ke Asyar untuk kita doakan sama-sama. Ya, tentunya dibutuhkan keterbukaan. Artinya keterbukaan apa? Apa yang harus didoakan dan mungkin ada bagian penting lain yang perlu di-sharingkan, dikonselingkan, perlu dibicarakan. Nah, kemudian saudaraku, di dalam rumah ada arahan, ada didikan, dan ada pertumbuhan yang sehat. Saudara, pertumbuhan yang sehat itu rohani harus dibangun, tetapi jasmaninya juga harus dibangun. Artinya apa? Di dalam segala aspek hidup. Karena Tuhan menciptakan bukan hanya rohnya saja, tapi ada jiwanya, ada fisiknya, tubuhnya. Dan seperti yang Pastor Heriko sampaikan, kalau Tuhan berkenan dan ini sedang dalam proses bergerak terus, kita akan masuk di dalam pelatihan entrepreneurship, ya, kelas entrepreneurship. Bukan hanya untuk berpikir punya uang lebih banyak, karena uang atau duit itu datangnya dari Tuhan, Tuhan kasih hikmat. Tetapi supaya kita juga balance, kita berkembang dalam roh, jiwa, tubuh kita. Nah, oleh karena itu tanggalnya akan dipastikan pertengahan September, ya, kurang lebih pertengahan September. Doakan Pastor Heri dengan tim dari Singapura dan tim Ciputra sedang akan rapat dalam minggu-minggu ini, ya. Dan kita akan mau sama-sama rindu bertumbuh. Dan saya percaya di dalam rumah perlindungan, di dalam rumah ada berkat Tuhan juga tercurah. Ya, nanti kita baca ayat ini terakhir luar biasa, Hagai 2 ayat 16 sama 20. Nah, saya ingin kasih gambaran singkat tentang development itu apa. Ya, mungkin kita bisa lihat sebentar tentang development ini. Ini yang sudah dilaksanakan, oke, suaranya udah. Ini yang sudah dilaksanakan di Bethany Church Singapura. 6 Januari Harus ditutup dulu. Program Development memulai tahun ajaran 2013 dengan seminar entrepreneurship dan orientasi sekolah yang diadakan di Matrix Auditorium Biopolis Singapura. Seminar yang bertemakan TKW Today, Entrepreneurs Tomorrow dibawakan oleh Insinyur Antonius Tanan selaku Presiden Universitas Ciputra Entrepreneurship Center. Insinyur Antonius Tanan mengajak semua peserta untuk pandai-pandai mengisi hari libur dengan kegiatan yang menambah pengetahuan dan bersama-sama belajar entrepreneurship. Karena dengan entrepreneurship, mereka sanggup menciptakan lapangan kerja bagi dirinya sendiri dan orang lain. Acara seminar yang dihadiri oleh 300 peserta ini dilanjutkan dengan pengarahan tentang program development dan kelas-kelas yang ada untuk para siswa. Bisnis, terus pokoknya banyak deh Kak. Saya happy banget ikut di kelas ini. Kesan-kesannya yang pertama, saya itu tahu gimana caranya mengolah uang saya. Bukan cuma kalau gajian kan biasanya cepat-cepat kita kirim uang ke rumah, terus nggak tahu di rumah diapain. Tapi setelah ikut kelas entrepreneur ini, saya jadi tahu untuk apa uangnya. Saya mau buka bisnis. Bisnis saya yang saya inginkan yaitu saya mau mengolah bisnis ikan gurame. Cita-cita saya menjadi bisnis yang sukses kan. Amin. Ketika kita mengalami berkat Tuhan, kita dengan mudahnya bisa memberkati orang-orang di sekitar kita. Orang yang menganggur, mereka dapat lapangan pekerjaan baru. Amin. Jadi tempat ini tempat training. Amin.
Tempat ini tempat pelatihan. Kalau uang yang kita terima, gaji sekarang kita terima itu modalnya, supaya nanti kita pulang di ladang yang sesungguhnya, yaitu memberkati Indonesia, lingkungan kita. Amin. Nah, saudara-saudara, karena itu bagi yang rindu dilengkapi, ya, dilatih, bisa belajar sama-sama bareng-bareng, bisa daftar lewat KUL yang ada. Yang sudah bergabung dalam KUL bisa lewat ketua KUL-nya, langsung segera daftar, karena data ini dibutuhkan untuk mempersiapkan kira-kira materi yang harus disiapkan berapa, ruangan kelasnya, ruangan kelas ukuran seberapa gitu ya. Dalam 1-2 minggu ini persiapkan itu, daftar. Dan buat yang belum gabung dalam KUL bisa isi di depan. Ada di teman-teman di counter, ada satu form bisa diisi, nomor, nama, dan telepon saja, cukup untuk kita follow up. Nah, saudara-saudara, kita akan baca ayat terakhir di dalam Hagai pasal yang kedua ayat 16-20. Ini tentang pembangunan bait suci mendatangkan berkat. Ya, membangun rumah mendatangkan berkat. 16. Hagai 2, ya. Hagai 2 ayat yang ke-16. Sudah ketemu? Bukan 17-nya. 16. Oke, ayat 16 diangkat ke atas. Ya. Mari baca sama-sama 1, 2, 3. Maka sekarang perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya, sebelum ditaruh orang batu demi batu untuk pembangunan bait Tuhan, bagaimana keadaanmu? Coba tanya kanan kirinya. Bagaimana keadaanmu sebelum rumah itu dibangun? Ya, itu nanti dibahas di KUL masing-masing. Oke, lanjut. Ketika orang pergi melihat suatu timbunan gandum yang seharusnya sebanyak 20 kantang, hanya ada 10. Dan ketika orang pergi ke tempat pemerasan anggur untuk mencedok 50 takar, hanya, coba tanya kanan kirinya, kamu harusnya dapat berkat 2-3 kali lipat kan? Maksudnya bisa lebih lagi kan? Ya, oke, lanjut. Aku telah memukul kamu dengan hama dan penyakit, gandum dan segala dibuat tanganmu dengan hujan batu. Namun kamu tidak berbalik padaku. Demikianlah firman Tuhan. Coba bilang kanan kiri, ingat-ingat, Tuhan pernah negur apa sama kamu? Ya. Apa yang masih harus diberesin di dalam hidupmu, ya? Oke, lanjut. Perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya. Baca lagi coba dari awal. Mulai dari kapan? Dan mulai dari hari yang bulan, mulai dari hari diletakkannya dasar. Oke, mulai dari diletakkannya dasar. Ya, ketika rumah itu, dasar rumah itu diletakkan, perhatikan ayat yang ke-20. Apakah benih masih tinggal tersimpan dalam lumbung? Dan apakah pohon anggur dan pohon ara, pohon lima dan pohon zaitun belum berbuah? Baca sama-sama. Mulai dari hari ini aku akan beri berkat. Amin. Haleluya. Mari kita doa sama-sama, bangkit berdiri, kita tutup Alkitab kita. Terima kasih Bapa, Engkau menyambut kami di rumahmu. Dan di tempat inilah 2-3 orang berkumpul, bahkan lebih Tuhan. Disinilah rumah Tuhan juga ada Bapa. Karena itu kami berdoa Tuhan, mulai hari ini Tuhan bawa kami untuk boleh menikmati rumahmu Tuhan. Untuk kami boleh membangun pertumbuhan rohani kami di rumah ini lebih lagi Bapa. Karena kami percaya Engkau menyambut kami. Engkau berkata, welcome home my son, welcome home my daughter. Selamat datang di rumah ini kembali anakku. Selamat datang di rumahku, di hadiratku, kekasih-kekasihku. Biarlah kita mulai hari ini semakin sadar bahwa Tuhan adalah Bapa yang menyatakan berkat di dalam kehidupan kita.
Oh rapasikiara laba. Oh saya undang untuk cari teman berdua-dua sekarang. Kita mau berdoa. Saling mendoakan berdua-dua. Apa yang akan kita doakan hari ini? Kita rindu, kita sama-sama sebagai keluarga di dalam Tuhan boleh menikmati rumah itu, rumah yang menyenangkan, rumah yang membawa pertumbuhan, rumah yang membawa perlindungan pada kita. Mari cari rekan berdua-dua, cari teman dua-dua, saling mendoakan. Gak usah takut. Gimana ya caranya saya berdoa? Ucapkan saja kata-kata yang memberkati saudaramu. Ucapkan doamu. Kami berkati teman-teman kami. Kami sambut mereka di dalam rumah Tuhan, di dalam hadirat Tuhan, untuk kami boleh bertumbuh bersama lebih lagi. Kami adalah satu. Kami mungkin punya kekurangan satu dengan yang lain, tapi kami mau saling melengkapi di rumahmu ya Bapa. Tempat di mana dia Tuhan tempatkan saat ini, lipat gandakan Tuhan setiap mereka yang Tuhan beri hati yang mengasihi Engkau, hati yang tertuju kepada Tuhan beri dalam hidupmu. Tempat di mana dia bekerja, dan dia juga di sana boleh menikmati rumah, dia boleh menikmati diterima, dia boleh menikmati, dia dapat menjadi berkat. Kau juga berkati Kristi, kasih Tuhan kepada anakmu. Terima kasih bahwa dia berjalan terus di tempat di mana Tuhan taruh dia dibentuk lebih lagi, dipakai lebih lagi dengan talenta-talenta yang masih ada Tuhan. Dia akan kembangkan di tempat ini, dia akan lebih lagi Tuhan pakai di tempat ini, akan Tuhan bawa lebih lagi naik, karena Tuhan yang mengasihi dia dan menetapkan dia dididik, dibentuk, dibuat lebih heran, dibuat tajam untuk apa yang sudah Tuhan percayakan. Terima kasih. Engkau akan bawa dia naik lebih dan lebih lagi. Berkat berlimpah, berkat jasmani, berkat rohani, berkat kesehatan, berkat persyaratan. Kami sehati sepikir, biar kehendakmu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu, jadikan kami sepikir, biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat. Jadikan di mana ada kesatuan, di mana ada roh saling menerima dan mengasihi, maka di situ tercurahlah berkat Tuhan. Di dalam rumah itu Allah akan menyatakan perlindungan dan berkat-berkat. Hari ini, biar kita mematahkan setiap roh ketidakpedulian. Kita mematahkan setiap roh tidak bisa menerima satu dengan yang lain. Saya percaya kita di sini semua mau rindu saling mengasihi satu dengan yang lain. Tapi biarlah kita satukan hati. Hari ini Tuhan kami berdoa Bapa, Tuhan telah satukan kami di dalam rumah ini Tuhan. Tuhan telah pertemukan kami dari bermacam-macam daerah, dari bermacam-macam tempat, untuk boleh mengalami hadirat Tuhan di rumah-Mu ini Tuhan. Karena itu kami memantahkan Tuhan setiap roh ketidakpedulian, roh yang tidak bisa saling ngasih satu dengan yang lain, di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah hari ke hari kasih itu semakin menjadi nyata dengan kami, kepedulian semakin menjadi nyata. Namun juga biar Tuhan didikan dan arahan selalu boleh menjadi nyata di tengah-tengah kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Dan kami percaya Hagai 2 ayat yang ke-20, mulai hari ini berkat Tuhan akan semakin berlimpah di tengah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan.
Terima kasih Bapak. Jadikan kami sehati. Haleluya. Jadikan kami sehati sepikir. Biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami sehati. Mari kita boleh berkata bersama-sama. Jadikan kami sehati sepikir. Biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu. Jadikan kami satu. Jadikan kami satu. Ya Tuhan. Jadikan kami satu. Haleluya. Terima kasih. Dan kami mau menjadi pelaku-pelaku firman sampai pada kesudahan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Sebelum duduk, mari boleh kasih jabat tangan, boleh peluk kanan kirinya, katakan welcome. Haleluya. Selamat datang di rumah. Haleluya, welcome home. Saya persilakan saudara untuk duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Ada sukacita di rumah ini, amin. Welcome home semuanya. Sebentar kita juga akan memberikan persembahan kita. Mari kita persiapkan persembahan kita, saudara. Saya undang petugas persembahan untuk maju ke depan. Nah, sebelum kita memberikan persembahan, kita satukan hati kita di dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan untuk siang hari ini ya Bapak, untuk berkat rohani yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Kami percaya Bapak bahwa kesatuan hati itu ada di dalam Engkau. Kami percaya Bapak bahwa saat Engkau ada di dalam kami siap Tuhan untuk menerima segala keadaan Bapak. Terima kasih Tuhan, ajari kami Tuhan tambah hari tambah setia, tambah hari Tuhan tambah satu hati di dalam Engkau. Terima kasih Yesus untuk segala berkat-Mu. Dan kini tiba saatnya kami rindu Tuhan memberikan yang terbaik buat Engkau Tuhan. Tuhan sucikan, kuduskan Tuhan persembahan kami. Biarlah Tuhan berguna Tuhan untuk memperlebar kerajaan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kembalikan berlipat kali ganda, dan kami percaya bahwa mulai saat ini Engkau memberkati kami Tuhan hingga hari-hari selanjutnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Yesus kami rindu Tuhan untuk menyiapkan hati persembahan kami buat Engkau. Haleluya, amin. Haleluya. Sambil persembahan diedarkan, kita akan mendengarkan pengumuman hari ini, Minggu 4 Agustus 2013. Terima kasih atas pelayanan Bapak Daniel. Terima kasih Pak buat firman Tuhan. Selanjutnya, setelah ibadah, seluruh tim PPW berkumpul di tempat ini bersama Pak David dan Ibu Arin. Selanjutnya, mulai hari ini saudara, setelah libur yang panjang, kembali KOM akan diadakan. KOM 100 dan KOM 200 mohon diperhatikan, hadir tepat waktu dan siapkan PR masing-masing. Selanjutnya untuk tim tamborin, seluruh tim tamborin seperti biasa kita akan berlatih bersama di taman kecil jam 12:30. Demikian pengumuman hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Maaf saudara, ada tambahan lagi. Tadi saudara ada menerima lembar seperti ini saudara. Lembar untuk pemilu tahun 2014. Juga belum tahu siapa calonnya saudara. Tapi nanti diisi
nomor paspor, nama, KTP Hong Kong, tempat tanggal lahir, status perkawinan, semuanya diisi saudara. Dan yang satu lembar dikumpulkan kembali minggu besok, yang satu tetap saudara simpan. Yang atas dikumpulkan saudara, dikumpulkan kembali, bisa dikumpulkan minggu besok. Dan yang tadi yang rindu untuk mengikuti pelatihan entrepreneur itu yang ikut Cool bisa mendaftar di Gembala Cool masing-masing, dan yang belum bergabung dalam Cool dapat mendaftarkan diri ke asar belakang saudari Kesia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya undang saudara bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. How great you are, Lord. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Oh, sing how great is our God. How syukur atas kasih-Mu, atas penyertaan-Mu yang selalu sempurna buat kami. Terima kasih atas semua perbuatan-Mu yang sudah, yang sedang, dan yang akan Kau kerjakan dalam hidup kami, Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami juga mengucap syukur atas firman-Mu, Tuhan. Kami percaya dengan iman firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami, Yesus. Sungguh Tuhan kami bersyukur ya Bapa. Terima kasih juga Tuhan buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu, Bapa. Kami percaya dengan iman bahwa Engkau selalu ada dalam kehidupannya. Penyertaan-Mu yang selalu sempurna, Bapa. Hikmat marifat-Mu selalu tercurah atas kehidupannya, Bapa. Bahkan berkat-berkat-Mu yang selalu melimpah Tuhan dalam kehidupannya, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami juga mengucap syukur Tuhan atas bangsa kami Indonesia. Engkau baik Tuhan buat bangsa kami, Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa buat bangsa kami. Kami percaya dengan iman Engkau siap mereda bangsa kami, Tuhan, untuk menjadi bangsa pilihan-Mu, Bapa. Kami percaya dengan iman Engkau ada di tengah-tengah bangsa kami, yang siap merubah bangsa kami menjadi bangsa yang berkenan di hadapan-Mu, Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas kekudusan yang Kau berikan buat bangsa kami. Terima kasih atas roh takut akan Engkau, Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga mengucap syukur Tuhan atas hamba-hamba-Mu, Bapak. Bapak Niko dengan 4 wakil gembala, Tuhan. Bapak Johan, Bapak Heriko, Pak Daniel, Kak Ika beserta keluarga mereka, Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan atas mereka, Bapak. Kami percaya Tuhan, kami percaya Engkau selalu berada di dalam kehidupannya, Tuhan. Engkau selalu menyertai mereka, bahkan Engkau selalu tidak pernah meninggalkan mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Berkat marifat ada dalam kehidupan mereka. Tangan kanan-Mu tidak pernah Tuhan terlepas dari hidup mereka.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami juga mengucap syukur Tuhan atas keluarga-keluarga yang ada di bumi ini Bapak. Saat ini Tuhan kami angkat tangan kami Bapak, tanda kami mengucap syukur Tuhan. Apapun keadaan keluarga-keluarga yang ada di bumi ini Tuhan, kami percaya dengan iman Engkau ada di tengah-tengah mereka yang sanggup merubah keluarga menjadi keluarga kerajaan Allah. Namamu sehingga namamu ditinggikan Tuhan, namamu ditinggikan di tengah-tengah keluarga. Kami percaya hati Bapa kembali kepada anak-anak dan hati anak-anak kembali kepada Bapa. Keluarga yang sakinah terjadi di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami serahkan keluarga-keluarga ini ke tangan kuasa-Mu. Jadilah kehendak-Mu Tuhan. Kami juga mengucap syukur Tuhan atas misionaris-misionaris Tuhan yang sudah Kau sebar di bangsa-bangsa. Kami mengucap syukur atas kekuatan, kesehatan. Kami mengucap syukur atas Roh-Mu ya Allah yang selalu menyertai mereka. Terima kasih atas berkat-berkat-Mu yang selalu ada dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, kami percaya Kau akan terus pakai mereka Tuhan untuk memperlebar kerajaan-Mu di bumi ini Bapa, untuk menyebarkan Injil-Mu di bumi ini Tuhan, sehingga keselamatan boleh terjadi atas jiwa-jiwa Tuhan sampai ke ujung-ujung bumi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Pada siang hari ini Tuhan kami juga bersatu hati berdoa buat gereja Makau Bapa yang saat ini berulang tahun Tuhan. Kami percaya dengan iman kemuliaan-Mu ada di sana Bapa. Kemuliaan-Mu ada di sana Tuhan. Kemuliaan-Mu ada di sana Yesus yang sanggup merubah Makau, yang sanggup merubah Makau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau baik buat kami, Engkau juga baik buat Makau Bapak. Kami juga mengucap syukur atas Pak Pierre Tuhan dan anak-anak yang di sana Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Yesus. Terima kasih Bapak. Kami juga mengucap syukur Tuhan atas persembahan yang ada. Terima kasih atas kelayakan, kekudusan yang Kau berikan buat persembahan kami, sehingga apa yang kami berikan boleh berkenan di hadapan-Mu dan boleh menyenangkan hati-Mu. Dan kami percaya dengan iman Tuhan, Engkau akan memberkati kami berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan karena Engkau menyertai kami seperti Engkau menyertai Ishak Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebelum kami berpisah satu dengan yang lain, kami siap menerima berkat daripada. Saudaraku, biarlah Tuhan memperluas kapasitas di dalam hidupmu dan boleh menjadi berkat lebih luas lagi bagi banyak orang. Dan saudaraku, biarlah saudara pulang dengan menerima berkat dari Bapa Surgawi, cinta kasih sayang dari Roh Kudus yang menyertai kita senantiasa sampai pada kesudahannya. Biarlah engkau pulang dengan membawa semua ini berkat Allah Abraham, Allah Isa, dan Allah Yakub menyertaimu sampai pada kesudahannya. Haleluya, amin. Saya udah, I love you, aku jalan. Dia tahu, dia tahu. Mak itu anak lagi majalah, majalah.